Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Diki Nika. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Blender. Untuk membahas aplikasi Blender, tentu kita harus mengetahui dasar-dasar dari Blender atau interface dari aplikasi Blender. Pada video kali ini, poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menginstal Blender, tampilan antarmuka, navigasi tampilan, transformasi objek, dan tools-tools yang akan saya bahas nantinya. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu menginstal Blender terbaru. Untuk menginstal aplikasi Blender, kita bisa mencari di website blender.org. Di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi Blender secara gratis. Untuk aplikasi Blender ini sendiri digunakan untuk membuat animasi, modeling, Setelah kita menginstal aplikasi Blender, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tampilan atau antarmuka dari aplikasi Blender. Yang pertama yaitu 3D viewport. Yang dimana 3D viewport itu yang ini, yang besar yang di tengah ini. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tools dari aplikasi Blender. Tools dari aplikasi Blender terletak pada sudut kiri desktop, yang dimana ini untuk select box, ini untuk kursor, ini untuk move, tombol move, ini untuk tombol rotasi, dan ini untuk scale atau skala, untuk mengubah scale atau mengubah skala. Kita masuk kepada menu tabs. Menu tab di sini berada pada sisi paling atas, yaitu ini layout, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering. Jadi di sini teman-teman, di aplikasi ini teman-teman bisa membuat animasi, membuat modeling, dan membuat layout. Kita masuk kepada tampilan yang selanjutnya, yaitu outliner. Outliner itu terletak pada kanan desktop aplikasi, kanan atas, yang berfungsi untuk memanajemen objek seperti layers. Kita masuk kepada tampilan yang selanjutnya, yaitu properties. Properties terletak pada bagian kanan desktop, bagian kanan bawah. Ini berfungsi untuk mengatur 3D viewport. Selanjutnya kita masuk kepada tampilan yang terakhir, yaitu timeline. Timeline di sini yang berada di paling bawah ini berfungsi untuk membuat animasi, untuk membuat keyframe. Ini juga bisa melakukan playback. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu navigasi tampilan. Untuk menggunakan aplikasi Blender ini disarankan kepada teman-teman untuk memakai mouse, karena akan lebih mudah. Tapi jika teman-teman tidak memiliki mouse, teman-teman juga tidak masalah jika tidak menggunakan mouse.
yaitu untuk navigasi tampilan, untuk zoom out, zoom in, zoom out, kita bisa memutar tombol kursor pada mouse. Jika tidak menggunakan mouse, kita bisa menggunakan tools yang ada di sini. Misalnya untuk move view, kita bisa mendrag kursor mouse seperti ini. Atau tidak menggunakan mouse, kita bisa menekan gambar tangan seperti yang ada pada tampilan di sini. Atau kita bisa mendrag dari sini. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, transformasi objects atau tools-toolsnya. Untuk transformasi objek, untuk toolsnya, untuk move ini kita bisa menggerakkan 3D viewport ini ke arah yang kita mau. Ini ada arah ke atas, ke kiri dan ke kanan, sama seperti yang ada di sini. Berarti yang ke atas yang warnanya sama, warna biru Z, itu berarti arah Z. Yang ini X, yang ini Y. Nah, jika kita mau melakukan perubahan arah ke arah Y, kita bisa mengklik tools move atau G, atau shortcut G. Nah, seperti ini. Untuk menghentikannya kita lakukan klik kiri. Selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi ini fungsi untuk memutar objek. Jika kita menggunakan shortcut, kita bisa menekan tombol R. Untuk menghentikannya kita tekan klik kiri. Oke, kita masuk kepada tombol skala atau scale. Skala to scale ini berfungsi untuk mengubah skalanya. Misalnya kita mengubah skala ke arah Z, ke arah Y misalkan, ke arah X, dan seterusnya. Saya undo dulu. Oke. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan tombol S. Jadi untuk merotasi kita bisa menggunakan tombol R. Untuk move kita bisa menggunakan tombol G. Untuk rotasi kita bisa menggunakan tombol R, dan untuk skala atau scale kita bisa menggunakan tombol S. Itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada cara untuk mengedit atau membuat modeling objek di Blender. Kita perlu mengubah objek mode kepada edit mode. Untuk mengubah objek mode kepada edit mode, kita bisa mengubahnya di sini. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasanya modus objek. Sebenarnya bahasanya objek mode. Jadi untuk mengubah dari objek mode kepada edit mode, kita bisa menggunakan shortcut tabs atau tombol tabs. Dan untuk kembali lagi kepada
object mode kita bisa menekan tombol tab lagi. Oke. Kita masuk kepada tombol yang selanjutnya, yaitu grab. Grab sudah saya bahas di atas tadi, yaitu tombol G itu sama dengan tombol move. Oke, kita masuk kepada tombol yang selanjutnya, yaitu untuk menyeleksi objek. Yaitu ada yang namanya seleksi vertex. Seleksi vertex ini yaitu seleksi garis yang bisa teman-teman aktifkan dengan menggunakan tombol atau pada angka 1. Yang kedua yaitu edge. Edge ini garis yang bisa teman-teman aktifkan pada angka tombol atau tombol angka 2. Selanjutnya kita masuk kepada face. Face ini sama dengan sisi dari objek tersebut. Bisa teman-teman aktifkan dengan menggunakan tombol angka nomor 3 seperti ini. Misalkan kita pilih vertex atau titik vertex, bisa kita tekan shortcut angka 1 seperti ini, atau di sini. Misalkan di sini terus saya aktifkan tombol grab. Seperti ini teman-teman. Oke. Kalau untuk edge atau garis, kita aktifkan pada tombol angka 2. Ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih garis mana yang mau teman-teman ubah. Misalkan saya mau mengubah garis ini, saya tekan grab lagi. Seperti ini. Jadi kalau untuk face atau sisi, teman-teman bisa mengaktifkan dengan menekan tombol angka 3 seperti ini. Oke, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu loop cut. Loop cut ini fungsinya itu untuk memotong objek. Misalkan untuk mengaktifkannya kita menekan tombol Ctrl R. Di sini teman-teman bisa meng-cut objek sesuai dengan arah yang teman-teman butuhkan. Misalkan mau memotong dari sumbu Z, sumbu Y, atau sumbu X. Misalkan seperti ini, saya memotong dari sumbu X, sumbu Y. Oke, kita tekan klik kiri, kita drag ke bawah. Jadi seperti inilah cara memotong objek. Selanjutnya kita masuk kepada fitur yang selanjutnya, yaitu extrude. Untuk mengextrude, misalkan kita menggunakan seleksi face, yaitu dengan menggunakan angka 3. Tombol angka 3 ini kita tekan extrude atau pada keyboard huruf E. Seperti ini teman-teman. Oke, kita extrude. Selanjutnya kita masuk kepada insert. Tombol insert ini misalkan kita pilih seleksi face angka 3, tekan I untuk insert. Seperti ini. Oke. Misalkan setelah kita insert, kita mau extrude, tekan E. Seperti ini teman-teman. Tekan I lagi. Tekan extrude.
Oke, misalkan di sini tekan I, extrude. Seperti inilah teman-teman, kira-kira teman-teman. Fungsi dari insert, extrude. Selanjutnya kita masuk kepada proportional editing. Proportional editing ini untuk mengaktifkannya kita menekan huruf O pada keyboard. Seperti ini. Nah, jika teman-teman menekan dari desktop atau dari aplikasinya langsung bisa menekan dari tombol di atas ini. Teman-teman bisa melihat saya tekan O, dia mati, saya tekan O lagi, dia aktif. Fungsi dari proporsional ini sendiri yaitu untuk memberikan gradasi pada objek. Selanjutnya kita masuk kepada fitur wireframe atau solid. Wireframe, maksud dari wireframe ini adalah bentuk atau kerangka dari objek. Kita bisa mengubah tampilannya ke wireframe yaitu dengan menekan Shift Z. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan wireframe, yaitu bentuk kerangka. Kita bisa mengubahnya lagi ke dalam bentuk solid dengan menekan Shift Z lagi. Atau teman-teman bisa menekan di tombol kanan atas di sini. Ini untuk wireframe, untuk solid, dan ini untuk material dan lain-lain. Tapi untuk modeling sendiri kita hanya sering menggunakan wireframe dan solid. Baiklah teman-teman, sekian video interface Blender dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata atau kesalahan dalam menyebutkan fitur-fitur ini, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman kurang mengerti dan ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.